Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah deadlock. Apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama nanti adalah latar belakangnya, kenapa kok terjadi deadlock, kemudian definisi dan contoh dari deadlock, kemudian bagaimana menangani masalah deadlock ini. Jadi nanti akan ada 3 pendekatan ya. Yang pertama yaitu deadlock prevention, pencegahan, kemudian deadlock avoidance, menghindari ya. Kemudian yang berikutnya ada deadlock detection atau mendeteksi. Baik, mari kita lihat apa yang melatar belakangi terjadinya deadlock di sistem operasi. Ya, jadi deadlock bisa terjadi karena misalnya ada sekumpulan proses yang sedang blok karena setiap proses sedang menunggu atau ngantri ya menggunakan resources yang sedang digunakan oleh proses yang lain. Ya, jadi ada kumpulan proses yang sedang ngantri atau sedang menunggu ya, menunggu resource. Ya, kenapa dia menunggu? Karena resource tersebut sedang digunakan atau di hold oleh proses yang lain. Contohnya OS hanya mempunyai akses ke 2 drive ya. Tetapi P1 dan P2 memerlukan 2 drive tadi untuk mengerjakan fungsi copy ya. Karena ketika P1 dan P2 ini ingin mengerjakan fungsi atau proses copy, dia membutuhkan 2 drive sekaligus. Jadi P1 itu butuh 2 drive untuk proses copy, P2 juga butuh 2 drive untuk fungsi copy. Nah, masalahnya P1 dan P2 masing-masing hold 1 drive. Jadi P1 pegang 1, P2 juga pegang 1. Akhirnya mereka saling tunggu-tungguan. Nah, jadi istilah sini deadlock itu sebetulnya ada proses yang terjadi di OS ya, karena beberapa proses itu saling tunggu-tungguan ya. Karena saling tunggu-tungguan maka tidak akan pernah jalan. Nah, nanti untuk resources karena ada 2 jenis ya sifatnya, misalnya jenis preemptible sama non preemptible. Ingat ya, untuk yang apa bedanya preemptible dengan non preemptible? Untuk yang non preemptible itu proses tidak bisa diputus di tengah jalan. Contohnya printer ya. Jadi ketika printer itu sudah berjalan ya, kita tidak bisa memutus proses tersebut karena itu sudah berjalan ya. Jadi kalau preemptible itu bisa diputus tengah jalan. Nah, urutan yang diperlukan jika kita ingin mengakses suatu resources ya, di OS itu adalah pertama adalah request dulu, kemudian ketika sudah diizinkan use, dipakai, dan ketika sudah selesai harus di release, dilepaskan ya. Jadi di sini secara definisi deadlock itu adalah kondisi di mana 2 proses atau lebih ya yang tidak bisa melanjutkan eksekusinya karena saling menunggu ya, entah itu menunggu aksi atau sumber daya yang sedang dipakai oleh proses lain ya. Akhirnya karena saling tunggu-tungguan, akhirnya semua proses tidak bisa berjalan ya. Contohnya ini misalnya gampangannya persimpangan ya. Di sini kita contohnya di negeri yang sangat taat tuh ya, sangat taat dengan lalu lintas, dimana ketika tidak ada traffic light ya untuk yang atau dan juga tidak ada petugas yang mengatur di persimpangan ini, maka mereka saling tunggu-tungguan ya. Jadi ini mereka semua sangat patuh terhadap lalu lintas ini ya. Karena mereka saling tunggu-tungguan, akhirnya mereka berhenti semua ya. Takut ketabrak, kalau satu maju nanti semua maju tabrak. Jadi nggak jelas siapa yang mau maju duluan. Oke. Contoh berikutnya juga di sini, misalnya terjadi di jembatan, ya, jembatan, dimana jembatan itu hanya bisa diakses oleh 1 mobil, ya. Nah, di sini ada, jadi seperti ada bottleneck ya. Jadi dari mana? Sisi kanan juga ada mobil ya, dimana jalannya mengecil untuk masuk ke jembatan. Juga dari sisi kiri juga ada mobil yang ingin masuk ke jembatan. Nah,
karena saling tunggu-tungguan ya. Jadi takut ketika mobil satu mau masuk, nanti mobil yang di ujung satu lagi juga ikut masuk, nanti malah tabrakan. Tapi kebalikan, nanti kalau saling tunggu-tungguan, mobil satu yang sebelah kanan nunggu, mobil sebelah kiri nunggu, malah nggak ada jalan-jalan. Ya, bagaimana cara mengatasinya ya? Jadi misalnya dengan nanti salah satunya bisa menggunakan algoritma preempt atau mundur dan sebagainya. Nah, salah satu akibat dari terjadinya deadlock ini adalah terjadinya kondisi starvation. Ya, starvation itu kalau bahasa Indonesia artinya kelaparan. Jadi karena saling tunggu-tungguan, nggak ada yang bergerak, akhirnya malah semua proses tidak bisa dapat sumber daya yang diinginkan. Ya, itu juga. Jadi karena saling tunggu-tungguan bisa terjadi kelaparan. Akhirnya mereka tidak bisa bekerja atau menuntaskan proses yang dijalankan. Nah, kondisi apa yang kok bisa terjadinya deadlock? Nah, jadi ada 4 kondisi yang memungkinkan tercetusnya terjadinya deadlock. Yang pertama adalah karena adanya mutual exclusion. Ya, mutual exclusion itu kan kemarin ya kita bahas terakhir di materi sinkronisasi, di mana ketika suatu resource itu ketika sudah masuk critical section dia statusnya eksklusif, mutual eksklusif. Jadi tidak boleh yang ganggu ketika sudah masuk ke critical section ya, termasuk resource tadi ya, sehingga potensi proses-proses lain akan saling menunggu ya, atau di blok ya. Kondisi yang kedua yang bisa mencetuskan terjadinya deadlock adalah hold and wait ya, dimana suatu proses sedang hold atau memegang suatu resource secara eksklusif. Ini contoh yang pertama tadi ya, dan ia menunggu mendapatkan resource yang lain, waiting. Sama seperti ingat kemarin di sinkronisasi, yaitu masalah dining philosopher ya. Ketika makan spaghetti dia butuh 2 sumpit. Ketika dia sudah megang 1 sumpit, maka dia butuh sumpit yang kedua ya. Ya, karena ini dia megang terus sumpit 1, maka untuk mendapatkan sumpit kedua dia akan terus waiting. Nah, kondisi ini bisa menjadikan terjadinya deadlock. Kemudian yang ketiga adalah no preemption resource ya. Ini yang tadi yang no preemption ya, dimana kayak printer tadi, dimana proses tidak bisa dipaksa untuk di stop ya. Ya kecuali bisa dipaksa oleh user ya, tapi maksudnya proses itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan ya, untuk melepaskan resource-nya yang sedang di hold ya, kayak printer. Jadi ketika user A sudah pakai printer ini dan printer sedang menjalankan fungsinya ngeprint, maka user B tidak bisa dia memaksa untuk printer itu dipakai oleh dirinya sampai printer itu selesai terlebih dahulu. Oke. Kemudian kondisi berikutnya adalah circular wait. Ya. Ini situasi di mana terjadi saling menunggu antar beberapa proses sehingga membentuk lingkaran ya, waiting chain. Jadi misalnya P0 menunggu P1 ya. P1 menunggu P2. Kemudian P2 menunggu P3, P3 menunggu P0. Jadi balik membentuk lingkaran, gitu ya. Oke. Ya, ini bisa kita gambarkan contohnya nanti ya untuk yang circular wait menggunakan resource allocation graph, di mana nanti ada graph ya vertex V. Ini sebagai contoh aja, di mana P itu adalah P1, P2, P3 dan seterusnya. Itu adalah P itu adalah proses, R itu adalah resource ya, R1, R2 sampai seterusnya. Kemudian nanti ada P1 menggunakan request suatu resource ya. Jadi satu P nanti akan minta request ke resource. Kemudian nanti kebalikannya, R itu resource sedang dipakai oleh P. Nah, jadi kalau lihat diagramnya seperti ini, ada proses, ada sumber daya, ada permintaan ya, P1 minta request RJ, kebalikannya kalau ini RJ sedang dipakai oleh PI. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada R resource 2. Resource 2 ini sedang dipakai oleh P1 dan sedang dipakai oleh P2. Ya. Di sini P1 sedang menunggu R1 karena R1 sedang dipakai oleh P2. Nah, ya. Jadi sini P1 sedang menunggu R1 karena R1 sedang dipakai P2. P2 juga begitu.
P2 menunggu R3 karena R3 sedang dipakai oleh P3. Ya, jadi nggak masalah. Di sini ada R4 belum ada yang request. Gitu ya. Oke, ini nggak ada masalah. Nah, jadi R2 sedang dipakai P1 menunggu R1, tapi R1 sedang dipakai P2. P2 sedang menunggu R3 sedang dipakai oleh P3. Ya, P3 dan belum request apa-apa, sedangkan R4 juga belum request apa-apa. Baik, sekarang kita lihat ini ya. Contoh graf allocation dengan deadlock ya. Jadi kita lihat deadlocknya. Oke, kita lihat ya. R2 sama ya, sedang dipakai P1 sama ya, sudah dipakai oleh P2. Kemudian P1 request R1 yang nunggu ya, karena R1 sedang dipakai oleh P2. P2 selagi dia pakai R1 dia juga request R3. Ya. Karena apa? Masih request karena R3 sedang dipakai oleh P3. Nah, kemudian P3 juga request R2 karena meskipun dia P3 sudah sedang memakai R3. Nah, kalau kita lihat di sini akan terjadi deadlock. Ya, kenapa? Ya, karena di sini tercipta circular wave. Ya, di mana R2 sedang dipakai. Ya, kalau kita lihat ya. R2 sedang dipakai P1, tapi di lain sisi P1 sedang menunggu R1. Oke ya. Ya, karena P1 masih menunggu R1 karena R1 masih dipakai P2 sedang diakses P2. Ya. Demikian juga dengan gitu P2 menunggu R3. Tapi tidak bisa, masih menunggu karena R3 sedang dipakai P3. Demikian juga dengan P3. P3 sedang mengakses menunggu, merequest R2. Ya, tetapi nggak bisa, R2 sedang dipakai P1 dan P2. Jadi kalau kita lihat garis biru ini, ya, itu membentuk lingkaran. Mereka saling tunggu-tungguan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan deadlock. Mereka ada bisa jalan karena mereka saling menunggu. Ada yang menunggu, ada yang sedang request. Ya, menunggu request ya karena resource-nya sedang dipakai oleh proses yang lain. Ya, jadi kalau sudah membentuk lingkaran seperti ini, ya itu bisa disebut dengan deadlock.